Selamat datang. Ini hadiah. Kalau saya belum pernah itu banyak dari di ulang namanya ulang jadi paten itu kita kan paten tayang berbeda jadi ya nanti Parade. Parade Boy itu ya berarti dari tahun berapa? Kamu bisa lebih siapa juga? Insya Allah bisa dong. ya nanti dalam masa perbaikan ada satu. Jadi ini seharusnya di sini ada video tentang serandul. Apa itu serandul? Serandul itu adalah pertunjukan seperti wayang wong atau wayang orang atau ada tarinya sedikit. Itu menceritakan tentang 3 cerita yang berbeda dan tidak nyambung sama sekali. Makanya disebut penontonnya itu kok paling serandul, kok berantakan. Makanya serandul diambil jadi nama kesenian ini. Kemudian ini seharusnya boleh bayangin aja ya, seharusnya ada video tentang keroncong. Kalau keroncong pasti sudah tahu ya. Nah, ini seharusnya video tentang selawatan. Selawatan, tapi keunikannya adalah semua penyanyinya pria, kemudian pakai baju Jawa semua, pakai bahasa Arab dan juga bahasa Jawa, dan semua penabuh rebananya adalah seorang pria. Nah ini yang bisa, ini namanya wayang tinglung. Apa perbedaannya dengan wayang biasa? Dulu di sini kan ada pendiri kerajaan Mataram, jadi ada banyak ulama. Mataram Islam ada banyak ulama. Mereka banyak yang melarang penyanyi wanita. Makanya di wayang tinglung tidak ada sinden. Kemudian mereka melarang musik. Makanya di wayang tinglung tidak ada gamelan. Jadi hanya ada pukulan kayu dan juga efek suara dari sanggalang itu sendiri. Seperti misalnya tuk 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 tuk. Makanya disebut juga wayang tangkuman. Tapi itu bukan misuh ya, mohon maaf. Itu namanya penyebutannya. Karena kebanyakan pakai suara dari mulut dan nah ini beliau adalah namanya Mbah Mujiran. Dia adalah seorang dalam wayang tinglung. Namun sayangnya dia tidak ada penerusnya sampai sekarang. Jadi walaupun sudah sangat sepuh, tapi masih betul. Untuk satu-satunya sih ada beberapa, cuma ini yang paling tua, yang paling sepuh. Nah, kemudian di sini seharusnya ada video tentang Festival Kota Gede. Jadi biasanya diadakan setiap akhir tahun. Kalau tahun kemarin itu 11 November diadakan. Jadi semua seni pertunjukan dijadikan satu dalam satu tempat. Kemudian sebelah ini ada Mandalanya apa nih? ada naskah kecil. Di naskah kecil ini naskahnya aslinya itu pakai bahasa Arab Jawa. Bahasa Jawa. Tapi ini sudah diketik ulang. Dan di sini ada resep tentang kipo. Kemarin sudah kami balik di resepnya, tapi setelah ini yang kita tutup kebalik sendiri. Tapi bukan karena mistis, karena angin. Kemudian untuk sakrabannya ada hibah dari Bapak Mustafa W. Hashim. Siapa itu Bapak Mustafa W. Hashim? Dia adalah kelompok dari pemuda pecinta seni dan sastra di Kota Gede. Dan ada Bapak Mustafa W. Hashim. Aslinya pakai bahasa Jawa, tapi ini sudah diketik ulang. Nah itu Bapak Mustafa W. Hashim. Kemudian ada salah satunya lagi ada Bapak Erto namanya. Mereka masih aktif sampai sekarang sebagai narasumber untuk acara-acara dari kesenian dan juga sastra di Kota Gede. Selain itu dulu ada juga anggotanya namanya Cak Nun. Ada yang pernah tahu, ada yang kenal Cak Nun? Tahu. Ya, beliau dulu adalah anggota ini. Jadi mereka setiap berkumpul mereka suka membaca dan juga suka membuat puisi-puisi. Ini ada Cak Nun. Ada yang suka buat puisi di sini? Jadi kita bisa membuat puisi dari berbagai kehidupan kita.
mulai dari yang saat sedih, senang, bahkan jerawat pun bisa dibuat jadi puisi. Nah, selain karya sastra ada juga hibah dari Masjid Kota Gede. Ada yang pernah tahu yang telah hasilnya? Jadi bisa ya, bisa tahu bahannya dari minyak. Jadi ada yang bisa dibawa kemana-mana, ada legalnya, ada yang hanya ditaruh, dan ada yang digantung. Jadi ada juga yang unik, ada yang namanya Al-Quran cilik. Ya. Ada yang cerita ciliknya dari mana? Asalnya dari mana? Saya terbang. Bukunya besar, tulisannya besar, apanya yang cilik? Yang baca. Jadi punya Al-Quran satu pusat, 40 surat. Ini satu buku hanya beberapa surat saja, jadi dibuat berseri. Makanya disebut Al-Quran. Ayo baca biasa. Dan sini ada video keseharian masyarakat di Kota Gede. Apa bedanya dengan kita? Tidak ada. Jadi mereka manusia sama seperti kita ya. Jadi ada yang berdagang, ada yang bekerja. Ada yang membagi Kota Gede saat malam setiap hari. Ada yang pernah masuk ke gang-gang sempitnya? Setiap hari juga. Tiap hari. Kak Yara kan rumahnya dekat sini. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada jalan turun, jadi mohon berhati-hati. Terima kasih. Selanjutnya akan didampingi oleh teman saya, Kak Indri. Silakan, Kak Indri. Ini, masih ada yang di belakang. Sambil nunggu teman-temannya ya. Apa? Ya, baik teman-teman. Kita akan masuk ke satu ruangan yang menceritakan tentang Nuriyah, si pemilik rumah gitu ya. Kalau Ini menceritakan sudah Mbak. mendapatkan cerita dari Mbak Rona, Nuriyah. Dulu kan pemilik rumah bagus, pemilik rumah itu. Nuriyah. Penasaran sendiri itu seperti apa? Di ruangan ini nanti ada menyimpan koleksi pribadi dari Nuriyah. Untuk rumah atau bangunan di bagian belakang ini tahun pembuatannya berbeda dengan yang bagian depan. Kalau depan tadi 1931, kalau yang bagian belakang 1938, di mana kata-katanya sudah ada tanggalnya, tanggal 1 bulan 12 tahun 1938. Jadi secara keseluruhan rumah ini dibangun menjadi 2 tahap, 1931 dan 1938. Untuk kita masuk ke ruangan yang selanjutnya. Nah, ini adalah konsep sosok dari Nuriyah, Haji Nuriyah ya. Beliau berprofesi sebagai bisnis berlian, jadi bisnis atau Iya, Bu. jualan berlian dan Hadir yang kali. maju biar yang di bawah bisa lihat. Itu sudah sampai ke kancah internasional, di mana dia mengambil berliannya itu dari Eropa, lalu didagangkan atau diperjualbelikannya di India Belanda sini ya. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari potretnya sangat terasa ya, sangat terlihat ya, di situ banyak berlian dan juga perhiasan yang dia pakai. Nah, selain ada potret dari Bu Nuriyah, barang pribadinya yaitu itu adalah batik Saudagaran. Nah, ini Saudagaran. milik Bu Nuriyah. Nah, batik Saudagaran ini merupakan batik itu dengan 5 motif ya, jadi 5 motif gabung jadi satu. Kenapa namanya Saudagaran? Karena yang waktu itu mampu untuk membeli batik ini adalah kaum saudagar atau pedagang. Tuh. Lalu di sebelah, mohon maaf tidak boleh menyentuh koleksi ya Mas ya. Di museum manapun
jangan menutup koleksinya kalau tidak diminta sama kuratornya gitu ya. Ini adalah foto atau potret keluarga. Jadi di sini yang ada Bu Nuriyahnya itu yang tengah ini. Ya. Yang lain ini adalah saudaranya Bu Nuriyah. Jadi Bu Nuriyah itu 8 bersaudara. Nah, beliau anak yang pertama dari keluarga Bapak Prawiro Suwanto. Nah, rumah ini dulu itu terhubung dengan rumah ayahnya yang ada di sebelah timur dari museum. Kalau teman-teman ke arah pasar itu akan menemukan di sebelah selatannya itu ada kafe besar yang namanya Sekar Kejaton. Ada yang pernah ke sana? Oh, tahu ya? Ya. Nah, itu adalah rumah ayahnya dulu. Nah, rumah ini dengan rumah ayahnya itu terhubung dengan satu jalan di bawah tanah. Nah, ya bayangkan dari sini ke sana, ya itu panjang. Nah, namun saat ini akses untuk ke bawahnya itu sudah ditutup, baik yang ada di sini maupun yang di sana. Hanya menyisakan untuk pintu masuknya saja. Jadi untuk jalannya sudah tidak bisa karena bahaya, karena kanan kirinya sudah muncul banyak rumah-rumah bangunan-bangunan ya. Salah satunya ada sekolahan, ada masjid dan rumah-rumah yang ada di sebelahnya. Maka dari itu untuk keamanan akhirnya ditutup oleh pihak keluarga. Nah, ini salah satu koleksi pribadinya Ibu juga. Di situ ada barang peralatan makan ya. Jadi ciri khas dari orang Kalong kalau teman-teman lihat kenapa selalu ada namanya? Ya itu adalah ciri khasnya. Ya baik itu benda pribadinya, bahkan rumahnya itu kaca patrinya juga ada namanya ya. Gitu. Nah, beliau meninggal di usia 63 tahun. Meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah ini ruangan yang kita gunakan untuk menyimpan koleksinya Bu Nuriyah. Ini dulu adalah kamar pribadinya Bu Nuriyah. Wow. Ya, itu. Tadi yang kuliner dan juga pertunjukan itu adalah kamar dari anak-anaknya. Nah kalau orang tuanya kamarnya di mana? Jadi kita masuk di ruangan kamera. Lalu ini apa? Ini adalah miniatur andong, bukan andong beneran. Jadi ini ada miniaturnya ya. Nah waktu itu orang Kalong itu kan pintar di membuat advokasi ya, di bidang perkawinan mereka pintar karena hidupnya di hutan-hutan gitu ya, pindah dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Nah dia akhirnya punya keahlian untuk membuat alat transportasi. Nah ini alat transportasi andong yang pernah ada di kota gede. Nah, sebagian besar alat transportasi yang di kota gede itu yang bikin adalah orang-orang. Bu Nuriyah punya enggak? Dulu punya. Ya, tapi ini miniaturnya ya, bukan yang ini. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Andongnya, beliau kan sudah, andongnya bener ya? Enggak ada, sudah tidak ada. Yang tersisa cuma bangunan ini. Kalau pintu masuk yang tadi dulu, Pak. Iya, nanti kita akan ke bunkernya. Mau masuk bunkernya? Oh, boleh. Boleh, ya. Ya, jadi fungsi bunkernya ya itu selain untuk menuju ke rumah ayahnya, nah, itu ada satu ruangan rahasia yang mana bisa menyimpan harta benda. Ya, kalian tahu kalau tanah kuliah itu kan lumayan ya harganya ya. Nah, waktu itu saya kerja di penjara, gitu ya, dirampok. Bunker ini fungsinya untuk bersembunyi dan juga untuk menyimpan barang-barang berharga. Namun nanti jangan sampai kepikiran untuk cari berlian dan emasnya ya, karena nggak ada akses untuk masuknya karena ditutup. Ya. Rumah ini aslinya dibeli dinas kebudayaan. Jadi rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Nah, akhirnya terus dibeli dinas kebudayaan karena sudah menjadi bangunan cagar budaya. Ya, karena sudah didirikan 1931 kan. Nah, itu terus dibeli oleh dinas kebudayaan dilabeli dengan bangunan cagar budaya. Lalu tahun 2021 di akhir Desember itu kita gunakan untuk museum Kota Gede. Iya. Kalau untuk museumnya memang di 2021. Teman-teman pernah lihat Losmen Bu Broto? Iya. Tahu nggak syutingnya di mana? Di sini. Rumah ini yang digunakan untuk syuting Losmen Bu Broto. Coba deh, putar lagi filmnya. Coba dilihat banyak box-box yang film yang main Maudi Ayunda. Iya, ya, gitu.
Ini dulu kayaknya digunakan untuk kamar, terus untuk dapurnya itu nanti ruang teras. Yang ruang teman-teman kuliner tadi itu digunakan untuk makan. Coba aja dibuka lagi dilihat. Kan sudah tidak kan gitu. Oke ya. Oke teman-teman. Tempat eyangku masih ada juga. Iya, Jelaskan Mbak Rona ya. Jadi Persis kayak perbedaan gini rumah deh. ini dengan rumah kota di rumah Jawa ya, dengan arsitektur Jawa itu ada banyak persamaan. Hanya saja nanti di pendoponya yang berbeda. Untuk susunan strukturnya sama, ada pendopo, ada pinggiran, ada dalam, ada gati, ada gandok gitu ya. Sama kayak ini. Ini adalah miniatur rumah tradisional kota Gede, di mana depannya adalah pendopo. Ya, kalau pendopo di sini kan banyak soko ya, tiangnya ya. Nah, tiangnya. Kalau di situ, kalau di rumah Kalang sudah ada tiang tapi sudah bertinju atau teko. Ada yang penasaran dengan bunkernya nggak? Kita masuk ke bunker dulu. Bunker. Tapi sebelum masuk ke bunker mau jelajahi kamar mandi apa? Rumah Kalang, kamar mandi rumah Kalang. Aku dalam Jadi ada kamar mandi dasar, kamar mandi keringnya. Ini untuk mandinya. Ini satu. Nah ini untuk WC-nya atau kapasnya ya. Kalau dulu masih jongkok ya. Dulu jongkok. Sekarang juga masih kok. Iya, sekarang masih. Nah kalau yang ini ada kakinya gitu. ada WC-nya. Ini yang kering. Alasnya mandinya panjang. Kamar mandinya panjang. Bagaimana soal kamar mandinya? Gede. Gede ya. Coba nonton tadi. Buat ganti baju. Boleh masuk kanan kiri boleh, asalkan jangan banyak-banyak ya, karena di dalam kan sempit. Ya, Kayak di museum mana ya yang mungkin ada 6 gitu ya. Dan ditutup gitu. Ya. Itu nanti balik lagi ya, lama-lama. Udah, jangan-jangannya masuk kok. Udara. Kita kemana? Sini. Keluar dulu baru kalian masuk lagi. Ya. Itu pacaran. Iya, ini akses kontaknya. Bengkernya di bawah. Kalian nanti di dalam akan menemukan sebuah lubang kecil di sebelah sini. Nah itu dulu makanya digunakan untuk menyimpan senjata mesium gitu. Karena kalau di posisi bersembunyi dalam musuh itu kan kita harus punya senjata kan. Iya. Ini kolamnya juga ada dulu. Iya. Jadi ini dulu itu nggak terang-terangan ada tangganya seperti ini. Jadi tertutup. Jadi orang itu nggak tahu. Orang itu nggak tahu kalau itu adalah ada akses masuk ke dalam suatu ruangan. Gitu. Silakan. Ayo. Salam ngomong. Silakan. Ayo. Ayo. Oh, Nanti apanya? boleh isinya. Terus saya medun nggak bisa. Seperti rumah bawah tanah. Ya. kota ini. Coba ketemuan ya, Rek. Ini apa? Ini buatnya nonton kok nggak ada tangganya.
kita adalah untuk konkretiknya, fakta-fakta yang kumpul mana? Ada tahapan-tahapannya, coba nanti tanyakan kalau kalau penelitian itu ada heuristik, ya karena di sini mungkin nanti setelah ini di sekolah kita ke sini aja. Nah, mungkin next secara pribadi teman-teman atau kelompok dari teman-teman ini datang ke living museumnya Kota Gede. Di sini banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor, sejarahnya, ceritanya. Nah, ini adalah satu kelompok masyarakat ya terkecil di Kota Gede yang membentuk sekarang mungkin kayak perumahan. Nah, kalau dulu kan nggak ada tuh istilah perumahan, tapi mereka sudah membuat itu. Nah, ini ada 10 rumah dengan rumah joglonya lengkap ya. Nah, ini membentuk satu kelompok masyarakat seperti perumahan saat ini. Nah, ini 10 keluarga. Namanya between two gate atau di antara dua gerbang atau Longkang. Mana longkang lagi? lawang ketuk. Jadi ada tiga penyebutan ya. Lawang ketuk bahasa Jawanya, between two gate bahasa Inggrisnya. Nah, di antara dua gerbang itu bahasa Indonesia. Oh, ini udah gerbang. Ini gerbangnya. Ini di sini juga ada gerbangnya. Ya. Di sini karena dulu itu adalah alun-alun ya. Longkang. Ini longkang. Elit. Ya, jadi bukan masjid ya. Ada di selatan, bagian selatan. Jadi nanti kalau teman-teman dari masjid itu ke selatan nanti akan ketemu. Teman apa itu, Pak? Apa namanya? Pendopo. Besar depan ada gambar-gambarnya itu. Iya, jadi di sebelah nggak tahu arah ya. Jalan Mataram lurus ke sendiri itu, Pak. Nah, ini masih di sini kok. Masih di mana di Kota Gede? Ayo Mataram. Masjid Masjid Mataram. Nah, sekarang pakai kafe itu longkang itu bukan? Iya, ada kafenya, ada perpustakaannya. Oh, iya. Ya, tahu toh? Ya, di situ. Belakang ya nanti teman-teman. Bersepeda boleh. Kalau di sini nggak bisa itu ya naik motor. Didorong kan, ya? Turun. Soalnya memang sempit sekali ya. Biasanya untuk foto-foto kalau sekarang brandingnya Matsumi ya. Ya, kalau dulu iya seperti ada uka-uka itu Matsumi. Kalau sekarang jangan nyebutnya rumah Sumi. Orang rumahnya itu bagus kok. Itu rumah indis. Iya, itu rumah indis. Rumah indis itu formulir rumah indis. Tapi yang terkenal memang itu tadi ya. Tapi kita branding lagi. Itu adalah rumah. Ada sepertinya ada haliman. Dulu tuh Baca dong. Di dalam haliman. Kalau yang di sebelah sana Sopinen. Kita masuk ke ruangan yang terakhir. kamar mandi kan? Kamar mandi di paling bagus juga masih ada. Oh iya, isi. Jadi kan bentuk rumahnya. Kalau angka dari beberapa tempat ya, lantainya itu Yang dari Belgia itu. yang ini Kalau dengan lantai itu dari banyak tempat ya. Jadi Ini kayak interest banget lihat kayak sulit banget begini. Tapi kamu tahu rumahnya Ayu? Enggak. Nah, itu banyak kayak gitu. Yang Ayu di Tom Silver. oke teman-teman, Kenapa? setelah ini cari oleh-oleh. apa nih? Enggak tahu. Apa nih? Yang tuh. Ya, oleh-olehnya Kota Gede itu sebenarnya adalah perak. Ya, Kota Gede itu adalah kota perak. Barang-barangnya banyak Ya. yang perak. Ya, boleh. Kan Kota Gede itu terkenal dengan pengrajin dengan itu peraknya itu. Coba tanya sama itu. Terus kamu tanya sama. Ya, jadi Kota Gede itu pengrajin perak ya benar. Biji peraknya dari mana? Ya ini setelah dileburkan nanti itu ditipiskan. Penipisannya itu masih sangat tradisional. Itu pukul-pukul. Kalau sekarang sudah ada alat gilingnya
Bisa nanti terus diukir di sini. Ya, diukir, dipahat ya. Nah, lalu nanti finishingnya di meja ini. Nah, ini meja soldering. Ini alat-alat yang ada di meja ini ada apa aja? Ini alat-alatnya yang ada di sini. Kalian bisa pegang dengan satu jari kulit ini aja. Nah, nanti muncul informasinya. Ada yang mau mencobanya? Pegangnya lagi gitu ya. Pelan-pelan coba. Ya mana? Ini kayak cupet apa ya? Itu tadi. Pinset tapi pinsetnya yang melengkung. Ini sayangnya di belakang ya. Nah, teman-teman yang di situ itu untuk arsitekturnya. Jadi ini adalah sirap. Jadi ini mengalami banyak beberapa kali renovasi. Yang pertama karena kebakaran, terus karena hujan, kering panas gitu ya. Hanya sering lapuk ya, gampang lapuk kalau pakai kayu. Ini diganti dengan material yang untuk di sendang. Ada yang digunakan untuk di masjid bagian itu. Nah, jadi yang membedakan itu posisi si atap ini. Dan setiap bulannya itu ada nge-fitnya Exploring Kota Gede. Kemarin kita buka pendaftarannya sudah penuh. Nah, mungkin teman-teman next di bulan depan. Kalau kita waktu saya tuh masih sekolah bersama ibu itu pasti disuruh Masih dijamin ya. tidak ada uang saku. Dan dari situ saya sekolah juga dari ibu sampai sekarang pun dari ibu juga anak saya bisa sekolah. Ih, jadi haus. Selamat datang Iki ki mek tangan kolong mengrat ya sing iso. Lah iso. Oh, nyapo. Kok iso sih nyapo? Sek aku nek. Oke guys, ini cuma tangan-tangan putune sing di rumah. Selamat datang. Ini apa? Nah, di balai. Selamat datang. Ini ajaib. Keturunan ningrat berarti. Jelas. Ora keturunan ningrat. Pas kuning-kuning. Saya sampe aku wes nyapa ya kan. Lila. Selamat datang di Ini Ajaib. Tengahnya enggak ada. Nyapa kan. Sampai kalang menghat so. Selamat datang di Ini Ajaib. Seperti sayangan, yaitu pengrajin tembaga pandean, yaitu tembak atau aneh besi, samakan penyamaan kulit, sudahkala meranggil dari kata merangi, yaitu membuat keris, sarman membuat garam, badian yaitu usaha badik, serta cakaran tempat pembentukan tema. Siap. Yo. Jus.